Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar dan selalu mendapatkan rahmat serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar pada hari ini berjalan dengan lancar. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan dipelajari. Ya baik, kepada saudara Lintar untuk memimpin doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada saudara Lintar yang telah memimpin doa. Sebelum masuk ke materi pembelajarannya, Bapak ingin mengingat kembali pengalaman kalian dalam melaksanakan ibadah sholat. Siapa di antara kalian yang pernah melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh, sebelum sholat zuhur, atau setelah sholat maghrib dan isya? Silakan angkat tangan. Ya, Pak. Oke, baik, silakan kepada saudara Lintar untuk menjawab. Saya pernah melaksanakan sholat qobliyah subuh dan qobliyah zuhur. Itu saja. Oh, baik, terima kasih. Ada yang dapat menjelaskan sholat sunnah apa yang biasa kalian kerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib tersebut? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Ya, Pak. Baik. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Contohnya qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Ya, bagus sekali. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib disebut sholat sunnah rawatib. Kemudian Bapak ingin bertanya lagi, apakah kalian pernah mengikuti sholat Jumat di masjid? Pernah. Oh, pernah. Baik. Ketika sholat Jumat berlangsung, apa yang dilakukan sebelum sholat Jumat dilaksanakan? Khutbah. Oke, baik. Khutbah ya. Ya, benar sekali. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, khotib menyampaikan 2 khutbah. Sekarang coba kalian bayangkan, bagaimana jika seseorang yang sedang sakit dan tidak mampu berdiri untuk melaksanakan sholat? Apakah ia boleh meninggalkan sholat begitu saja? Ya. Betul sekali. Walaupun sedang sakit, seorang muslim tetap wajib melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari 3 materi penting dalam ibadah sholat, yaitu sholat sunnah rawatib, sholat Jumat, dan sholat bagi orang yang sedang sakit. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib, sholat Jumat, dan sholat orang yang sedang sakit. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu mempraktikkan tata cara pelaksanaan sholat tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi 3 tersebut. Yang pertama, ada materi sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengiringi sholat wajib 5 waktu. Kata rawatib berasal dari bahasa Arab yang berarti rutin atau terus-menerus. Oleh karena itu, sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara rutin
sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib terbagi menjadi dua macam. Pertama, sholat qobliyah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Kedua, sholat ba'diyah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat wajib. Contoh sholat qobliyah adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Sedangkan contoh sholat ba'diyah adalah 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Sholat sunnah rawatib memiliki dasar yang kuat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari semalam, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan sholat sunnah rawatib bagi seorang muslim yang istiqomah mengerjakannya. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan ialah 12 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, kedua 4 rakaat sebelum zuhur, 3 2 rakaat sesudah zuhur, yang keempat 2 rakaat sesudah maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sesudah isya. Jika kita menjumlahkan semuanya, maka menjadi 12 rakaat dalam sehari semalam. Adapun tata cara pelaksanaannya sama seperti sholat sunnah pada umumnya, yaitu diawali dengan niat, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah dan surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan diakhiri dengan salam. Perbedaannya hanya terletak pada niat dan waktu pelaksanaannya yang mengikuti sholat wajib. Mengapa kita dianjurkan melaksanakan sholat rawatib? Ada beberapa hikmah yang dapat kita peroleh. Yang pertama, menyempurnakan kekurangan dalam sholat wajib. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar. Keempat, melatih kedisiplinan dalam beribadah. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta pada Allah dan Rasulnya. Contoh penerapannya, misalnya ketika kalian akan melaksanakan sholat zuhur di sekolah atau di rumah. Sebelum azan dan iqamah dilaksanakan, kalian dapat mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur. Setelah selesai sholat zuhur berjamaah, kalian dapat melanjutkan dengan 2 rakaat sholat ba'diyah zuhur. Dengan demikian, selain memperoleh pahala sholat wajib, kita juga memperoleh pahala sholat sunnah rawatib. Jadi anak-anak, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya. Sholat ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah menjadi sebab dibangunkannya rumah di surga bagi orang yang istiqomah melaksanakannya. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri melaksanakan sholat rawatib dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu materi sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat secara berjamaah setelah 2 khutbah. Sholat ini diwajibkan bagi setiap laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Adapun dalil tentang sholat Jumat, dari anak-anak sekalian ada yang tahu ayat Al-Qur'annya? Silakan tunjuk tangan. Kalau tidak ada, Bapak di sini akan menjelaskan, yaitu Quran surat Al-Jumu'ah
ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk segera memenuhi panggilan sholat Jumat dan meninggalkan aktivitas jual beli atau pekerjaan lainnya ketika azan Jumat telah dikumandangkan. Hal ini menunjukkan bahwa sholat Jumat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam dan wajib dilaksanakan oleh laki-laki Muslim yang memenuhi syarat. Sholat Jumat merupakan pengganti sholat zuhur pada hari Jumat bagi laki-laki Muslim yang wajib melaksanakannya. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau tempat yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan sholat Jumat. Adapun hukum sholat Jumat adalah wajib atau fardu ain bagi laki-laki Muslim yang memenuhi syarat. Sedangkan perempuan, anak-anak, orang sakit berat dan musafir tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Namun jika mereka ikut melaksanakan sholat Jumat, maka sholatnya sah. Ya, di sini ada beberapa syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, laki-laki. Ketiga, balik. 4, berakal sehat. Kelima, sehat jasmani. Dan yang keenam, mukim atau tidak sedang bepergian jauh, ataupun bisa disebut juga dengan musafir. Agar sholat Jumat sah dilaksanakan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dilaksanakan pada waktu zuhur. Kedua, dikerjakan secara berjamaah. Ketiga, didahului oleh 2 khutbah. Keempat, dilaksanakan di suatu tempat yang digunakan masyarakat untuk sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, khatib menyampaikan 2 khutbah. Rukun khutbah ada 5 macam. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir, mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama, jamaah datang lebih awal ke masjid. Kedua, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ketiga, mendengarkan khutbah dengan khusyuk. Keempat, setelah khutbah selesai, melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat berjamaah. Dan yang terakhir, setelah salam, jamaah dapat berzikir dan berdoa. Adapun beberapa amalan sunnah yang dianjurkan sebelum sholat Jumat. Pertama, mandi sebelum sholat Jumat. Kedua, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Ketiga, memakai wewangian atau sejenis minyak wangi lah. Keempat, memotong kuku dan merapikan diri. Kelima, datang lebih awal ke masjid. Keenam, memperbanyak membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, membaca surah
Al-Kahfi pada hari Jumat. Hikmah sholat Jumat sangat banyak. Yang pertama, menambah ilmu dan hadiah keagamaannya melalui khutbah. Kedua, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjadi sarana evaluasi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi anak-anak, sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Oleh karena itu, bagi laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat wajib, hendaknya melaksanakan sholat Jumat dengan penuh kesungguhan dan menjaga adab-adabnya. Kemudian materi yang terakhir adalah sholat bagi orang yang sedang sakit. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan memberikan kemudahan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, orang yang sakit tetap wajib melaksanakan sholat, tetapi tata caranya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Karena itu orang yang sakit mendapatkan rukso atau keringanan dalam tata cara sholat. Tetapi kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan selama masih sadar dan berakal. Sholat merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama seseorang masih memiliki akal dan kesadaran. Karena itu sakit bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Apabila seseorang masih mampu berdiri, maka ia wajib melaksanakan sholat dengan berdiri seperti biasa. Jika tidak mampu berdiri karena sakit atau kondisi tubuh yang lemah, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka ia boleh melaksanakan sholat dengan berbaring menghadap kiblat. Apabila tidak mampu berbaring miring, maka ia boleh sholat dengan posisi terlentang dan wajahnya diusapkan menghadap kiblat. Ketika ruku dan sujud tidak dapat dilakukan secara sempurna, maka gerakan tersebut dapat diganti dengan isyarat kepala. Dalam melakukan isyarat kepala, gerakan sujud harus lebih rendah daripada gerakan ruku sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak mampu menggerakkan kepala karena kondisi sakit yang sangat berat, maka ia dapat menggunakan isyarat mata sesuai kemampuannya. Jika seseorang sedang dirawat di rumah sakit dan terdapat alat medis yang menempel pada tubuhnya, ia tetap wajib sholat sesuai kemampuannya tanpa harus menunggu sembuh. Orang yang sakit juga tetap harus menjaga kesucian semampunya. Jika mampu berwudu, maka berwudu. Jika tidak mampu menggunakan air karena alasan kesehatan, maka dapat bertayamum. Apabila seseorang tidak mampu menggunakan air dan juga kesulitan bertayamum, maka ia tetap melaksanakan sholat sesuai kemampuannya dan tidak meninggalkan kewajiban sholat. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Namun, kemudahan tersebut bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat. Justru dalam keadaan sakit sekalipun, seorang muslim tetap berusaha menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Hikmah sholat bagi orang sakit adalah melatih kesabaran, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah serta menumbuhkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya,
selama seseorang masih sadar dan akalnya masih berfungsi, kewajiban sholat tetap ada. Yang berubah hanyalah tata caranya sesuai dengan kondisi dan kemampuan orang yang sedang sakit. Baik anak-anak, sekarang kita akan berdiskusi sebentar agar pemahaman kalian semakin baik. Pertanyaan pertama, menurut pendapat kalian, apa manfaat yang diperoleh seseorang jika ia membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah rawatib secara rutin setiap hari? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Hebat. Baik, silakan. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum dan atau sesudah salat wajib untuk menyempurnakan kekurangan dalam salat wajib. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Memang benar bahwa sholat sunnah rawatib dapat menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan kedisiplinan dalam beribadah dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat dalam sholat wajib kita. Pertanyaan kedua, apa perbedaan utama antara sholat zuhur pada hari biasa dengan sholat Jumat? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Kalau sholat Jumat 2 rakaat, kalau sholat zuhur 4 rakaat. Terus bedanya kalau sholat zuhur kan nggak ada khutbah. Ya, Nah, kalau sholat Jumat ada khutbahnya. Oke, baik. Bagus. Perbedaannya adalah Jumat dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan didahului oleh 2 khutbah. Sedangkan sholat zuhur dilaksanakan 4 rakaat tanpa khutbah. Oke, baik. Langsung saja kita tutup dengan materi pada hari ini. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan partisipasi aktif kalian selama mengikuti pembelajarannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.